Shalom semuanya. Luar biasa cantik-cantik ibu-ibu semuanya, silakan duduk. Hari ini kita merayakan hari kemerdekaan. Besok 17-an Agustus. Saya sudah punya rencana berlomba sama cucu-cucu saya. Lomba lari, makan kerupuk, lomba itu bawa kelereng, kita sudah siapkan antar keluarga. Ya, tahun yang lalu anak saya yang laki-laki semuanya lomba berenang. Ya, semua bolak-balik siapa yang dapat hadiah. Kita semua merayakan kemerdekaan. Hari ini kita juga mau merdeka. Merdeka dalam segala hal. Baik ibu-ibu, siapa yang siap untuk merdeka? Angkat tangan. Katakan merdeka. 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 Itu semangat kita, harus merdeka. Semua pengen merdeka, merdeka dari masalah. Siapa yang ingin merdeka dari masalah, angkat tangan. Semua, ya, merdeka dari kecemasan, angkat tangan. Wah, nggak mau cemas lagi, nggak mau ragu-ragu lagi ya. Tetapi pada hakikatnya kehidupan kita masih ada belenggu yang mengikat hidup kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu bahwa belenggu itu masih mengikat kita. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Kita semua sudah merdeka. Pada saat kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimerdekakan dari dosa maut. Karena setiap upah dosa adalah maut. Pada saat kita terima Yesus, kita sudah dibebaskan, tidak lagi masuk ke dalam maut, tetapi kita masuk dalam kehidupan. Ini yang Tuhan janji. Tapi kita jangan pernah tertipu oleh iblis. Pada saat kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita tetap harus hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, di dalam apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah kebablasan. Karena ada 3 hal yang kita harus ingat. Apa yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak bisa merdeka. Yang pertama adalah keinginan daging. Ini repot banget ya, susah mengalahkan dagingnya ya. Masih suka duit, masih suka cien. Keinginan dagingnya kuat, masih suka pelit sama cien. Ya, itu pertama. Yang kedua, suka ini loh, tidak bisa merdeka dari perkataanmu. Benar ya? Tidak bisa merdeka, masih dibelenggu oleh lidahnya. Kalau udah mau marah, marah sehabis-habisnya. Ya, habis itu baru nyesel, sudah keterlanjuran. Yang ketiga adalah dosa, tidak bisa merdeka dari kecemasan dan keraguan-raguan kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita bahas satu persatu bagaimana caranya kita benar-benar bisa total merdeka dari semua masalah ini. Hal yang pertama, merdeka dari dosa keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan pertanyaannya adalah gimana ya caranya hidup di dalam roh? Ya, supaya benar-benar dagingnya hilang. Benar gak sih, benar bisa gak sih kita sama kayak Yesus gak punya keinginan apa-apa lagi? Itu adalah tantangan. Kita bisa cek dari ayat-ayat ini. Galatia 5 ayat 22 mengatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Cek dulu ibu-ibu, cek. Jangan kita cuma hafalin aja, tapi nggak ada yang lolos satu juga. Atau cuma 2 yang lolos, yang lain nggak lolos. Mari kita cek. Bagaimana dengan kasih? Kasih adalah kasih kita kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, pasti kita punya kasih terhadap sesama manusia. Kalau yang satu ini nggak lolos, yang lain pasti nggak lolos juga. Nggak mungkin bisa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesamamu manusia? Sesama kita manusia adalah musuh-musuh kita. Itu sesama kita. Tapi kita bilang bukan, yang musuh beda. Yang baik aja ini, sesamaku manusia. Yang ini tidak boleh. Padahal hukumnya adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau kita udah musuhan, kita gak mau lihat dia. Kita sudah putus hubungan. Kita gak mau balas tuh dengan kebaikan. Kalau kita membalas, maka dosa yang pertama yaitu kebencian kita itu Tuhan hapus. Tapi harus balas dulu. Harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Caranya hadapi dia, bicara yang baik, kemudian baikan sama dia. Kasih dia sesuatu, baikin dia sampai engkau tidak ada lagi kepahitan di hati. Itu baru namanya kita sudah selesai dengan masalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau masih belum, berarti dosa itu masih tetap ada padamu. Walaupun kau bilang, aku sudah ampunin dia. Tapi kalau ketemu di mall gak mau lihat-lihatan, dia jalan ke sono, saya jalan ke sini. Gak mau negur, kita hapus WA-nya. Kita keluarin dari grup. Pokoknya musuhan gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Memang tidak gampang, sangat sulit, tetapi itu adalah hukum Tuhan. Engkau harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Apapun juga. Suami ngeyel, masakin yang enak-enak, jangan ditambahin garamnya. Jangan ditambahin cabenya. Siapapun juga mertua rewel, beliin dia baju baru. Ya, ajak dia jalan makan-makan ke restoran. Ya kan? Kita punya ipar gak bagus, beliin dia apa aja. Kemudian baikin dia. Itu adalah pengalaman saya. Saya sudah lulus dari hal yang pertama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Hampir 40 tahun perkawinan saya. Saya ngadepin mertua, saya hadapin sister in law ya. Itu semua saya harus jalanin. Kalau kita mau hidup di dalam roh. Karena semua di dalam roh ini bayar harga. Nggak bisa kita hidup di dalam roh tanpa ngapa-ngapain. Nggak mungkin datang, nggak mungkin bisa berubah. Saya sudah melakukan semuanya ini. Dengan waktu memberi sakit sekali di sini. Rasanya udah disakitin, kita harus beliin hadiah pula. Udah gitu kasih hadiahnya yang kita mau pula. Aduh, saya pernah saya ke Amerika. Saya ke Amerika harus beliin musuh saya perhiasan yang saya pengen sendiri. Saya begitu pulang kasih sama dia. Waktu kasih rasanya gimana gitu, kayak ketusuk. Saya pergi ke Eropa beli jam saya Seiko. Waktu itu saya belinya Longines, kayaknya Longines. Saya Tuhan bilang kasih sama dia Longines-nya, saya tetap pakai Seiko. Yang Longines-nya suruh kasih musuh saya, coba. Sakit gak? Ada yang mau kayak saya di sini? Mikir dulu, ini suara salah nih, bukan nih. Ini pasti salah nih. Tapi saya taat, saya lakukan, dan saya menang. Sehingga tidak ada lagi hard feeling di hati saya. Yang ada adalah kasih. Ini penting. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Untuk engkau bisa merdeka dari dagingmu, engkau harus mengalahkan dagingmu. Mana mungkin
kalau kita tidak mengalahkan daging kita bisa menang. Enggak mungkin. Saya ingat, waktu itu saya menikah sama Pak Joni Andrean. Mungkin ada yang tahu saya istrinya Pak Joni? Sudah tahu ya. Ya, saya menikah sama Pak Joni Andrean. Lalu kemudian saya ingat sekali. Saya di dalam keadaan sederhana, rumah sederhana, semuanya masih sederhana, saya tetap harus mengasihi orang lain. Harus membagi hidup saya buat orang lain. Itu namanya kasih kepada sesama. Tidak egois, tidak memikirkan hanya diri sendiri. Pada saat itu saya ingat rumah masih nyicil, tapi saya udah nyicilin rumah hamba Tuhan, coba. Wah, itu sakit sekali. Kita rumah masih nyicil, tapi saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena saya ingin memberikan kasih yang terbaik yang Tuhan kasih kepada saya untuk saya salurkan kepada orang lain. Sehingga kita akan mendapatkan apa? Hadiahnya adalah ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini hatimu belum ada sukacita, hatimu belum damai, pasti ada yang salah dalam kehidupanmu. Pasti ada yang gak beres. Hadiah yang dari Tuhan itu gak bisa dibeli di mall, tidak dijual di toko. Damai sejahtera sukacita ini adalah pemberian Tuhan jikalau engkau melakukan firman-Nya. Kalau engkau tidak melakukan firman-Nya, ini hilang. Hadiah ini hilang. Berarti setiap hidup kita, setiap hari kita harus mendapatkan hadiah dari Tuhan. Itu target kita, mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Kalau hari ini engkau masih berat sekali di hati, ada batu di sini, kita harus ada yang harus kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Karena ini pasti ada yang gak benar. Engkau belum bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lalu kesabaran. Tuhan ingin engkau memberikan hidupmu bagi Tuhan. Kesabaran adalah sebuah kontrol di dalam kehidupanmu, emosimu, betul ya? Disuruh sabar, disuruh sabar. Sabarnya gimana? Kalau di dalam keluarga kita ada yang memicu pertengkaran, memicu emosi, kita harus sabar, ibu-ibu. Tetapi kalau kita merasa benar, hari itu juga kita pengen hadapin. Betul? Kita langsung membela diri. Papa, ini gak benar, aku yang benar. Papa. Kesabaran adalah bagaimana engkau bisa menahan emosimu paling sedikit 24 jam. Kemarahannya di hold. Pengen jawab. Tahan dulu, jangan dulu. Kalau masalah itu krusial dan berat, tunggu 24 jam. 24 jam menjadi penolong untukmu. Karena apa? Emosimu akan reda. Besok baru benar, otaknya baru benar. Kalau belum, langsung persoalan tambah ruwet. Percayalah, gak akan selesai. Besoknya tambah panas. Besok lagi tambah panas lagi, kayak api tambah besar. Berarti untuk kita mempunyai kesabaran, kita harus hold, kita punya emosi. Kita hidup di dalam roh, kita percaya Roh Kudus akan membuat kita kuat untuk menahan dan menjawab semua persoalan ini. Diam, kuncinya diam 24 jam. Setelah itu besoknya baru bicara. Dan emosi kita sudah reda, baru kita ngomong. Itu jurus yang terbaik. Ingat ibu-ibu, hari ini saya memberikan engkau jurus-jurus luar biasa. Merdeka dari segala persoalan. Kita masih hidup di dunia, keinginan daging masih ada, tetapi engkau bisa mengalahkannya jikalau bersama dengan Tuhan. Tidak bisa sendiri, tidak mungkin sendiri. Lalu tentang kemurahan, tadi saya sudah singgung. Kita tidak boleh egois, kita membagi hidup kita buat orang lain. Kebaikan, kesetiaan,
kelembutan dan penguasaan diri yang tadi saya katakan. Hold, kamu punya emosi, engkau akan mendapatkan kemenangan. Galatia 5 ayat 24 berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya punya cerita. Ada seseorang, dia itu ingin mendapatkan harta karun. Dan di dalam tangannya sudah ada petanya dan sudah ada kompasnya. Kalau sudah ada peta dan kompas pasti dapat dong? Pasti. Dan orang tersebut harus pergi mengikuti peta tersebut. Dia pergi ke padang gurun, nanti dia turun ke lembah, nanti dia ke padang rumput, nanti dia ke padang pasir. Pada saat dia harus menghidupi semua perjalanan ini, itu adalah contoh kehidupan kita. Betul, tidak selamanya padang rumput, bukan? Ya, tidak selamanya lembah kelam. Dan tidak selamanya itu adalah padang pasir. Berarti kehidupan kita yang kita jalani untuk mencari harta karun surgawi. Nah, orang tersebut sudah mengikuti semua peta itu, tiba di suatu tempat, yaitu padang gurun. Nah, tapi itu peta kompasnya itu menunjukkan tempat ini dia tempatnya. Dia sudah siapkan cangkulnya, kemudian dia mencangkul sampai dia ketemu bunyi tuk gitu. Berarti ini sudah ketemu pintu tempat harta karun. Begitu dia tuk gitu, dia semakin semangat menggalinya sampai dia mendapatkan itu pintu. Lalu dia masuk ke dalam. Pada saat dia masuk ke dalam, belum kelihatan harta karunnya. Karena di dalam ruangan itu ternyata banyak sekali lorong-lorong. Di kiri dan kanannya itu lorong-lorong semuanya. Lalu pada saat dia lihat itu lorong-lorong, waduh, lorong-lorong itu berisi semua kesukaan dia, kesenangan dia. Kalau ibu-ibu ada senang baju, di situ ada baju, ada sepatu, ada tas yang merek-merek semuanya ada. Lalu di situ ada hobi. Lalu di situ banyak sekali kiri kanan, ada duit juga, ada duit di sini. Wah, banyak, ada kayak seperti harta. Tetapi masalahnya kompas itu menunjukkan bukan ke lorong kiri kanan, suruh ke depan, lurus ke depan. Karena dia saking ingin tahunya padahal kiri kanannya itu banyak yang kesukaan dia tetap harus mengikuti kompas. Dia maju terus ke depan, maju terus ke depan. Begitu dia maju ke depan, dia ketemu sebuah pintu. Dan di dalam pintu itu ternyata pintunya kecil, badannya gak bisa masuk. Lalu orang ini mundur ke belakang dan dia melihat bagaimana ya cara masuknya ke pintu itu ya. Katanya ini tempat harta karun yang sebenarnya. Di kiri kanan juga ini sangat menggoda sekali. Lalu kompas itu berkata, jikalau engkau menutup lorong-lorong pintu kiri dan kananmu, engkau baru bisa masuk ke dalam pintu yang kecil itu. Lalu dengan penasaran orang ini melihat, masa sih aku bisa tambah kecil kalau aku menutup kiri kananku. Padahal ini kan kesukaanku, ini semua kesukaanku kiri kanan. Tetapi dia mulai melangkah dan ditutuplah pintu kiri kanan lorong-lorong. Begitu dia tutup 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, dia lihat badannya semakin kecil. Dia tutup lagi, dia tutup lagi, dia tutup makin kecil. Karena apa? Karena tidak bisa masuk kalau tidak sebesar kompas. Dia harus tutup semuanya kiri dan kanan. Baru setelah itu dia menjadi kecil. Dan dia sama seperti kompas dan bisa masuk ke pintu itu. Itu adalah pintu jalan ke surga. Tidak bisa dimasuki dengan tubuh kita. Kita harus semakin kecil. Semakin kecil. Harus menutup pintu-pintu kesukaan kita. Masalahnya kita gak mau tutup. Kita sudah tahu pintu ke surga di sana. Kita masih terikat dengan hobi kita yang ini, kita gak mau lepasin. Kita masih suka sama yang ini, kita gak mau lepasin. Kita masih suka terikat sama yang ini, kita gak mau lepasin. Makanya engkau stuck
di situ. Kenapa hidupmu gak pernah berubah? Engkau tidak bisa hidup dalam roh. Karena di dalam roh adalah kita harus menyalipkan daging dengan semua hawa nafsu dan keinginannya. Berarti kan kiri dan kananmu itu hawa nafsu bukan? Dan keinginanmu, keinginan dan kesukaanmu. Engkau harus tutup. Ini yang terjadi. Berarti kita harus lakukan dengan benar. Baru kita bisa dibebaskan dari keinginan daging. Kita punya uang, tapi hati kita enggak terikat sama uang. Uang kita gunakan untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk kemurahan. Kita bantu orang lain. Saya sudah banyak lakukan. Saat saya masih bersama Pak Joni di rumah Green Garden yang pertama, kita juga masih sederhana. Saya sudah banyak angkat anak angkatku yang kusekolahkan. Hidup tidak fokus untuk kepentingan diri sendiri. Sudah menyalipkan daging kita. Kita pakai duit untuk kebaikan buat orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Pada saat saya masih belum apa-apa, belum punya apa-apa, bukan siapa-siapa, saya sudah belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu kita harus rintis sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena engkau adalah bendaharanya Tuhan, engkau dipercaya oleh Tuhan. Sehingga apapun yang engkau lakukan, Tuhan berkati, tanganmu Tuhan berkati. Karena Tuhan tahu engkau tidak hanya fokus pada dirimu sendiri, tapi engkau adalah pelaksana apa yang Tuhan inginkan. Ini yang harus kita pegang. Hal yang pertama adalah kita harus hidup dalam roh. Untuk hidup dalam roh, kita harus mengalahkan diri sendiri. Kita harus menguasai emosi kita. Kita harus menutup semua kesukaan-kesukaan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena banyak orang kita masih suka kompromi. Betul, ibu-ibu, kita suka kompromi sama dosa. Lalu kita bilang dosa kecil lah, gak apa-apa lah, dosa putih lah. Kadang-kadang dosa itu tetap dosa, ibu-ibu. Gak ada dosa putih, dosa hitam. Dosa ya dosa. Tapi kita sering tertipu oleh iblis. Ya kan? Yaitu bapak pendusta. Pada saat sehari-hari kehidupan kita cenderung. Ibu udah sampai di mana? OTW. Padahal masih di dapur. Masih goreng tempe. Goreng tempe dia bilang OTW, coba. Bukankah hidupmu sudah kompromi sama dosa? Kita gak sadar loh kalau kita ditipu loh. Kita suka bohong-bohong kecil sama suami. Password saya, ATM saya, suami saya tahu. Gak ada rahasia. Dia bisa buka WA saya, semua password, email, segala dia yang bikinin buat saya. Jadi kalau dia mau transfer duit, mau kuras duit dari ATM bisa. Bisa dikosongin sama dia. Jadi hidup yang transparan, hidup yang jujur. Tapi kita suka enggak jujur. Kita enggak jujur pada diri sendiri. Kita enggak jujur bahwa kita tuh enggak benar. Kita enggak mau ngaku. Kita selalu bilang, wah aku nih kudus, aku udah jadi jemaat di Semanan, udah 10 tahun, 20 tahun, wah udah jadi pelayan Tuhan pula. Tapi hidupmu enggak benar. Tapi kita enggak pernah mau ngaku. Padahal hidupmu tuh masih kompromi sama dosa. Banyak dosa lain. Satu, bohong. Kedua, kemudian engkau juga tidak setia dalam pelayananmu. Karena apa? Kesetiaan itu adalah komitmen. Kita datang melayani tanpa pamrih. Saya masih ingat dulu. Saya umur 10 tahun. Saya di sekolah minggu saat itu karena keluargaku nggak ada yang Kristen. Tapi karena sekolahnya di PSKD 4 di situ, SD-nya itu jadi kelas saya, kelas 5 saat itu. Dan kalau hari Minggu jadi sekolah Minggu, saya pergi ke sana. Saya minta izin sama mama saya dan saya dikasih. Saya pergi ke sekolah Minggu sendirian, 8 bersaudara. Saya diantar sama supir. Saya dengar guru sekolah Minggu berkata, satu orang saja percaya dalam satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Dan saya mulai berdoa buat keluarga saya.
7 saudara saya, mama papa saya, apo saya, kuku saya, semuanya lengkap 12-13 orang. Saya doain tiap hari, umur 10 tahun saya setia. Lalu kemudian umur 15 saya dibaptis, 16 saya jadi guru sekolah minggu. Pada saat saya jadi guru sekolah minggu, papa mama saya belum ada yang bertobat. Tidak ada yang bertobat. Saya ngajar sekolah minggu, saya berangkat pakai uang jajan sendiri. Saya naik kendaraan umum di depan, naik bemo, lalu saya ngajar. Pulang juga naik kendaraan umum, pulang juga. Dan saya setia. Setiap bulan saya dapat transport, uang transport. Tapi uang itu tidak pernah kubuka. Dalam sil amplopnya aku masukkan lagi ke kotak persembahan. Pluk masuk. Ini adalah perjalanan iman saya yang yang dipupuk dengan setia. Berarti ini adalah perjalanan iman kita yang harus bayar harga. Lalu kemudian umurku 17 saya ingat KKR. Saat itu KKR di Reinhard Bongke di Gelora Senayan. Saya ada uang jajan 1 minggu di kantong saya. Lalu kantong persembahan lewat uang jajan 1 minggu cemplung semuanya ke situ. Pluk. Saya 1 minggu puasa. Cuma minum air putih, bawa cuma botol air putih ke ruang library. Siapa yang ngajarin? Saya tidak tahu. Tetapi saya tidak mengerti. Tahun 77 tuh belum ada Roh Kudusan. Belum ada GBI pula, belum lahir. Jadi tidak ada, tetapi ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk mengasihi Tuhan. Saya begitu percayanya, enggak melihat tapi saya percaya. Saya lakukan dengan setia. Saya ngajar 5 tahun lamanya. Anak-anak kecil 5 tahun ke bawah dan 50 anak. Tiap malam minggu semua anak-anak, saya sekolah di Tarakanita. Semua remaja sedang wakuncar, waktu kunjung pacar. Saya tidak sempat kunjung pacaran. Semuanya saya hari Sabtu gunting-gunting prakarya sampai tangan cantengan. Enggak ada interest, bukan enggak ada teman, enggak ada interest. Karena saya ingin mengisi hidup saya untuk mengasihi Tuhan. Sehingga sampai Tuhan yang memilihkan jodoh saya, Pak Joni Andrian. Sebetulnya calonnya bukan dia, yang lain. Lulusan Amerika. Insinyur teknik, rumahnya di Kebayoran, Jalan Gunawarman. Papanya majelis gereja, dianya ketua pemuda, saya bendahara. Cocok gak? Iya cocok. Tapi kenapa Tuhan pilihkan yang lain? Saya juga gak paham waktu itu, gak ngerti. Disebut yang ini yang jodoh kamu. Saya bilang ini sudah keluarkan dari daftar, kenapa masuk lagi? Tapi Tuhan tidak pernah salah. Karena rancangannya pasti sempurna. Seperti tingginya langit dengan bumi, rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Ternyata saat itu saya bercita-cita jadi desainer. Kalau saya nggak merit sama Pak Joni, saya bukan jadi desainer. Saya mungkin jadi juru masak atau apa. Jadi ibu rumah tangga. Tapi karena saya ingin jadi desainer, saya dipasangkan dengan Pak Joni. Saya benar-benar jadi desainer gaun pengantin. Dan buka salon bersama-sama, jadi klub. Sebetulnya rencana Tuhan tuh gak pernah salah. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Berarti kita benar-benar harus percaya. Masalahnya siapa yang bisa dengar suara Tuhan? Kalau engkau tidak pernah membina relasi dengan Tuhan. Tidak pernah tunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa percaya kepadamu? Bagaimana Tuhan bisa melihat engkau? Pada saat saya umur 10 tahun, mata Tuhan udah lihat saya. Ini anak kecil, doa tiap hari, 11 tahun lamanya buat keluarganya. Saya sudah attract perhatiannya Tuhan. Dengan apa yang saya lakukan. Saya juga attract perhatian Tuhan pada saat saya memberikan persembahan amplop saya yang 1 bulan transport masuk. Tuhan di surga lihat lagi, aduh ini anak perlu uang jajan, perlu beli lipstik, tetapi dia taruh duitnya itu masuk ke dalam kantong persembahan, tidak lagi mengingat dirinya sendiri. Udah gitu Tuhan lebih lihat saya lagi, kenapa ini anak pergi ngajar sekolah minggu pakai uang jajannya sendiri. Pergi pulang pakai uang jajan, gak pernah minta, coba.
Jadi berarti kalau kita mau attract perhatian Tuhan, kita harus lakukan dulu sesuatu yang membuat hati Tuhan tergugah, tergerak sama kita, perbuatan kita, yang membuat Tuhan terharu sama kita. Jangan sampai Tuhan terharu sama kita karena kita berbuat dosa. Tetapi Tuhan terharu sama kita karena kita banyak melakukan lebih daripada orang lain. Itu yang membuat Tuhan terharu. Attract perhatiannya Tuhan kepada kita. Siapa yang mengerti boleh angkat tangan? Sudah tahu caranya? Sudah tahu? Praktek. Bilang, tunjuk sebelahnya. Praktek. Praktek. Ayo, sudah tahu nggak praktek? Awas ya. Ya, saya pengen semua di sini jadi pemenang loh. Merdeka dari segala keterikatan dalam dagingnya. Pasti bisa menang. Karena engkau sudah menyatakan dirimu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dua ini harus lulus dulu, baru bisa yang lain. Kalau dua ini enggak lulus, yang lain pun tidak bisa lulus. Yang kedua, yang paling penting. Ayo, merdeka dari dosa lidah. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berarti hati-hati sama lidah kita. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti lidah ini penting sekali. Makanya saya katakan tutup mulut. Yang pandai-pandai tutup mulut itu bijaksana. Tahan 24 jam, mulutnya jangan begini. Saya punya cara yang paling jitu. Karena setiap wanita punya target 5.000 kata per hari. Betul ya Bu ya? Bu Silvi, ya. Punya target 5.000 kata. Saya punya jalan keluar. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Rahasia saya punya? Oke, ikutin. Begini, setiap hari saya akan jalan 10.000 langkah. 8 kilometer. Lalu pada saat saya muter-muter saya memuji Tuhan. Saya nyanyi. Jadi 10.000 itu saya bagi 3. Pagi-pagi, sore-sore sama malam-malam. Ya kan 35 menit, oke dong. 35 menit dan 40 menit. Saya nyanyi, 30 menit terakhir saya buat berdoa syafaat. Saya ngomong sama Tuhan, mulai dari keluarga, bangsa Indonesia, presiden, semua saya ngomong. Sudah selesai, saya sudah pol 5.000 kata. Sudah gak bisa ngomel lagi. Saya sudah kejar target tiap hari. Dan itu ternyata jurus jitu. Saya tidak ada kata-kata lagi buat suami saya. Saya tidak punya kata-kata buat anak saya. Saya tidak bisa ngomel lagi sama pegawai karena semuanya sudah tersalur target saya. Berarti ini jalan keluar yang paling mantap. Tepuk tangan ibu-ibu. Aduh, engkau punya banyak manfaatnya. 1, badannya ramping, perutnya kecil. Jalan. Terus kedua, kita sedang membangun tubuh roh kita dengan memuji, memuliakan Tuhan. Kita juga membangun iman kita dengan berdoa. Berarti tubuh roh kamu akan jadi besar dan kuat. Tepuk tangan. Wuh! Jurus jitu murah pula. Ya, gak usah kemana-mana, jalan di itu aja. Kalau saya mah jalan di rumah bisa. Ya, saya ke Singapura, saya bisa jalan. Saya ke Melbourne, saya jalan juga. Target saya pasti tercapai. Cari jalan.
Kalau sampai di halaman yang nggak ada, pergi ke mall, muterin mall semua dari lantai bawah, lantai atas sampai ini muter terus. Pokoknya sampai di ini ya, itu di app tuh ada. Di app itu murah, tidak bayar pula, ya kan? Untuk jalan bisa di-download gratis. Ya. Kalau bisa puter-puter sampai doa keliling tiap hari. Itu luar biasa. Tetapi manfaatnya juga luar biasa. Tidak terkalahkan. Engkau bertumbuh dahsyat dan cepat sekali. Cepat dan kuat. Kalau cuma berdoa seminggu sekali ke sini lemah. Kalau setiap minggu datang lemah. Kita harus bisa memuji, menyembah setiap hari. Baru engkau bisa kuat. Baru engkau bisa hidup dalam roh. Baru engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan cara yang positif. Baik ibu-ibu, sudah bisa jaga lidahnya? Jaga lidah? Perkatakan yang manis dan sedap didengar. Jangan yang jelek. Walaupun anakmu itu mirip banget sama bapaknya. Ya, jangan pernah katakan, memang ya kamu ya, sama kayak bapak lo. Gitu, ya kan? Gak bisa berubah, keras kepala apa itu kita sedang bernubuat buat anak kita. Jangan, kita katakan yang manis, sebandel-bandelnya dia katakan, aduh nak, kamu tuh jadi anak pintar dalam nama Yesus. Kamu bisa jadi anak nurut dalam nama Yesus, padahal bandelnya bukan main. Kita harus bisa dibalikin. Saya punya anak laki, sama, iyalah. Sedap punya dia itu. Aduh, sambil sayang-sayang kepalanya, nak, luar biasa. Mama bersyukur punya kamu padahal pengen dijitak. Pasti kamu sukses, lebih sukses dari bapakmu ya nak. Pasti kamu hebat, lebih hebat dari bapakmu ya nak. Gitu dong, setuju sama saya? Tepuk tangan ibu-ibu. Kita balas semuanya dengan yang baik. Yang terakhir, merdeka dari keraguan-raguan dan kebimbangan kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Para sister, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita singkat. Bagaimana kita keluar dari kecemasan dan keraguan kita? Enggak ada jalan lain kecuali satu, surrender. Full surrender your life. Baru kita bisa hidupnya damai. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kue sera-sera whatever will be. Itulah yang harus kita hidupi. Supaya engkau tidak khawatir lagi apa yang akan terjadi. Anak masih kecil, sudah pikirin nanti dia kuliah di mana coba. Masih ingusan. Nanti dia kuliah di mana? Mau di Amerika, di Australia. Kita terlalu panjang pikiran kita. Ya, kita jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Cukuplah kita bersyukur untuk hari ini. Di mana Tuhan kasih kita kesempatan untuk berkumpul. Kita masih punya suami, punya anak-anak, semua kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Barang siapa yang berserah penuh kepadanya, orang tersebut ada hidup di dalam tangan Tuhan. Karena dulu Tuhan Yesus selalu berkata, kamu boleh pergi melayani, jangan bawa apa-apa. Karena apa? Tuhan yang sediakan. Tuhan siapkan orangnya yang akan memberikan penginapan, yang akan kasih makan, yang akan kasih semuanya. Kenapa kita repot banget melebihi Tuhan? Otak kita segede bapau, tapi kita ingin memikirkan semua. Tuhan bilang kamu kasihan deh ya, udah gak kuat otaknya pula. Mau mikir terlalu kebanyakan, makanya jadinya stres. Banyak orang kena mental health
karena tidak bisa menanggung beban, karena mereka tidak percaya Tuhan, karena mereka tidak punya iman, karena mereka tidak mau fully surrender hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Sehingga semua kejadian di rumah pengen diatur semuanya sendiri, mau jadi Tuhan di dalam rumah tangganya. Suaminya mau diatur, anaknya diatur, mertua diatur, semua diatur, mau diatur. Tuhan Yesus yang bingung sama kita, ini pengen diatur. Bagaimana ya? Padahal Tuhan Yesus ingin mengatur hidup kita. Contoh, Tuhan Yesus berkata begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Berarti kalau Tuhan Yesus berdiri di depan pintu, itu maksudnya pintu hati kita, bukan? Pintu hati kita. Kalau ada yang dengar suara ketukan dan membukakan pintu, dia akan masuk ke dalam dan duduk makan bersama dengan kita dan kita bersama dengan dia. Berarti makan pagi bareng-bareng, makan siang bareng-bareng, makan malam bareng, belum termasuk gorengan dan cemilan. Itu pasti bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Kalau sudah duduk bareng, masa ia tidak ngobrol? Masa ia tidak curhat? Masalah kita semua Tuhan tahu. Tuhan tahu. Karena engkau duduk makan bersama dengan dia. Masalahnya sekarang berapa banyak yang percaya dan sudah buka pintu dan merasakan Tuhan ada di dalam dia. Dan dia ada di dalam Tuhan. Apakah engkau masih merasa Tuhan jauh? Ada di langit sana. Sehingga engkau berdoa seperti mentok sampai plafon turun lagi ke bawah. Kalau engkau merasa mentok sampai turun ke bawah, berarti engkau belum buka hatimu. Yesus belum ada di dalammu, belum hidup bersama dengan engkau. Sehingga engkau masih putus asa dan engkau tidak percaya bahwa dia Allah yang berkuasa dalam kehidupanmu. Ini yang kita harus pahami. Berarti Tuhan Yesus berkata, mari datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lemah, lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Berarti apakah itu kuk? Kuk ini adalah firman Tuhan. Kita harus baca Alkitab setiap hari. Setiap hari, tiap hari, tiap hari. Haus, lapar dan dahaga akan firman dan kebenaran Tuhan. Kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Karena apa? Kalau kerbau itu jalan lagi sedang menggarap tanah, itu ada palang di pundaknya, itu namanya kuk. Nanti kusirnya itu yang akan membuat ke kiri dan ke kanan, yang akan mengarahkan kerbau ini untuk ke kiri dan ke kanan. Itulah kehidupan kita. Tuhan yang menjadi nahkodanya, Tuhan yang jadi jurumudinya dalam kehidupanmu dan kehidupanku, supaya engkau tidak salah jalan. Banyak orang merasa merdeka, padahal dia belum merdeka dari 3 hal ini. Keinginan daging, tidak bisa menguasai lidahnya, dan masih ada keraguan dan kebimbangan, sehingga dia masih diikat oleh dosa. Kita harus bebas, kita merdeka, tetapi kemerdekaan kita diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita semuanya diberkati, kita semuanya dibangun oleh Tuhan. Jangan pernah tidak percaya Tuhan itu ada bersama denganmu, dia ada di dalammu. Kenapa engkau masih cari, padahal dia ada bersamamu, dia dekat dengan engkau. Karena engkau tidak membuka hatimu dan engkau tidak percaya bahwa dia ada di dalammu, hidup bersamamu. Curhatan kita Tuhan tahu, tetapi engkau harus meresponnya dengan benar. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penolong kita. Dialah yang akan membuat hidupmu bahagia, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Masalahmu ada.
Bukannya Tuhan bilang ikut Tuhan gak ada masalah, ada. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan beri engkau kekuatan. Karena percobaan yang kau hadapi adalah percobaan biasa. Pada saat engkau menghadapinya, dia akan memberi kekuatan kepadamu. Dan dia akan membebaskan engkau dari masalah. Asal engkau percaya dan surrender your life. Itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ku telah mati bagaikan dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita mulai dari awal, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati
musik saja yang tetap mengalun. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata-kata kepadamu dan kepadaku tentang segala sesuatu yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kalau engkau percaya bahwa hari ini Tuhan berkata-kata kepada dirimu secara khusus, sambil menutup mata, engkau boleh angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara. Syikiralapa, papa. Yes. Jamah mereka Tuhan. Ini suaramu Tuhan. Ini firman-Mu yang berkata-kata buat mereka. Engkau tahu masalah yang sedang mereka hadapi. Kadang-kadang mereka putus asa. Mereka tidak tahu jalan keluar. Ada kecemasan, ada keraguan tentang masa depan mereka. Tapi Engkau Allahku yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkau Allah yang hidup, yang mampu untuk menolong persoalan-persoalan mereka. Apapun yang mereka hadapi dalam keluarga, dalam usaha, dalam pertemanan, semua Tuhan, Engkau akan bantu mereka, pulihkan mereka. Jamah mereka, jamah. Taruh satu tangan di dadamu. Syikirala papa. Ukarala basia. Hikirala terjadi dalam kehidupanmu. Buka hatimu. Persilakan Tuhan masuk ke dalam hatimu. Dia akan duduk makan bersama dengan engkau. Dan tidak akan pernah keluar lagi dari situ. Engkau harus percaya Dia ada. Dia menjadi juru damai, Dia menjadi penasehat ajaib, Dia menjadi batu karang dalam kehidupanmu sehingga engkau tidak lagi takut akan masa depan. Apapun yang terjadi, engkau tetap kuat, engkau tetap punya harapan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Doa-doamu Tuhan jawab dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai untuk berkata-kata. Tetapi firman-Mu
yang sudah Engkau tabur dalam hati mereka tidak akan pernah berhenti berkata-kata. Biarlah hari ini setiap kami yang ada di sini semuanya dijamah Tuhan. Semuanya dapat air firman-Mu yang kudus itu, yang memberi pencerahan, yang memberi kesegaran dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk GBI Eklesia ini berserta dengan seluruh kaum wanitanya. Berkati Tuhan dengan seluruh jemaatnya, berlimpah-limpah Tuhan, supaya pelayanan yang akan ada di tempat ini ditambah berlipat kali ganda. Jiwa-jiwa yang datang semua diselamatkan dalam nama Yesus. Berkati pemusik, berkati worship leader, berkati singer, berkati ibu gembala, berkati semua panitia yang sudah merencanakan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Yes. Haleluya. Yang berikutnya peserta nomor 5. Berikutnya Putri Bali nomor 6.
nomor 17. Ya, peserta berikutnya nomor 18. Merah Putih Indonesia. Lanjutkan Ibu. Berikutnya peserta terakhir nomor 19. Ya, demikianlah fashion show dari teman-teman WBI Eklesia. Ibu-ibu pasti sudah memilih ya. Sebelum selesai, kita akan ditutup oleh parade fashion show dari teman-teman pengurus WBI Eklesia. Baiklah, demikianlah parade fashion show WBI Eklesia. Ibu-ibu sudah memilih? Sudah yakin ya dengan pilihannya? Karena satu orang hanya boleh memilih satu nomor yang didukung. Kalau sudah, boleh nomornya dikumpulkan kembali. Coba teman-teman segera diambil. Nomornya dikumpulkan kembali. Kita akan hitung hari ini juga untuk mendapatkan 3 yang terfavorit. Ya, dikumpulkan ibu-ibu nomor pilihannya. Baik. Ya, kertas pilihan voting boleh dikumpulkan. Hari ini kita akan mendapatkan 3 peserta terfavorit. Yang lainnya bukan tidak terfavorit, yang lainnya luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Puji Tuhan. Dan ibu-ibu jangan kecewa. Bukan hanya 3 terfavorit yang akan mendapatkan hadiah, tapi semua teman-teman yang tadi sudah ikut fashion show pulang bawa hadiah. Puji Tuhan. Baik, sudah dikumpulkan semuanya ya? Sambil menunggu perhitungan suara, kita akan menyaksikan penampilan dari Ibu Tiurma dan teman-teman. Kita akan diberkati melalui tarian yang akan ditampilkan. Puji Tuhan.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Indonesia Raya, tanah air kita semua. Sudah selayaknya kita bangga, kita menjadi warga dan rakyat Indonesia.